Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini kita diberikan kemudahan melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk mengkaji sebuah ilmu yang amat mulia, ilmu nahwu, di kitab yang kedua, kitab Tuhfatu Al-Wasabiyah fi Tas'ili Matni Al-Ajrumiyah. Sekarang kita lanjut Al-Makhfud bil Mudhaf, yang dijer dengan mudhaf. Oh, hal. Sekira terakhir nih. Kukira bab terakhir. Jadi beliau itu mendengarkan sini, Ustaz Tubat juga di situ. Mutabib. Foto nih kitab keduanya. Jadi nasimpak nih. Iya. Pantas langsung halaman tengah itu beda halaman. Baik, kata beliau, al-hal. Bisa menjelaskan boduri yang al-hal. Ya, hal. Qala babul hal. Al-hal huwa al-ismu al-mansub. Yang namanya hal itu adalah isim al-mansub, yang dibaca nasab. Berarti nanti tinggal kita mengingat kembali apa tanda nasabnya. Ya, tergantung jenis isim yang menjadi hal. Al-mufassiru lima in bahama minal hayat. Fungsi dari hal, dia al-mufassir lima in baham, datang untuk menjelaskan terhadap apa yang berupa kesamaran, yang masih samar, minal hayat, dari keadaan-keadaan. Jadi hal ini nanti dia ada kalau kalimat itu sudah sempurna. Ya, yang namanya hal, dia nanti akan ada apabila kalimat sudah sempurna. Dan kalimat itu dikatakan sempurna kalau fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khobarnya. Jadi hal, dia adalah isim, bukan fi'il, bukan huruf. Nah, nanti ada beberapa syarat dari hal ini, dan ini kita sudah pelajari di buku pertama. Dari syaratnya apa, Mas? Ada yang masih ingat? Nah, dia tidak ada kecuali setelah sempurna kalimat. Kemudian halnya harus nakirah. Kemudian sohibul halnya harus ma'rifah. Semua nanti akan menyelisihi asal. Ya, halnya bisa ma'rifah, sohibul halnya bisa nakirah, halnya bisa di depan, tidak harus di belakang. Jadi nanti bisa rakiban ja'a Zaid, jadi tidak harus berada di belakang. Jadi semuanya bisa menyelisihi asal. Ya, bisa menyelisihi asal. Di kitab kedua, belum lagi kitab ketiga, penyempurna. Ya, al-mutammimah. Nahu qaulika.
Contoh ucapan antum, ja'a Zaidun rakiban. Kita batasi ja'a Zaidun. Nah, ini sudah sempurna kalimatnya. Kenapa ja'a fi'il, Zaidun fa'il, susunan jumlah fi'il fa'il? Karena ja'a tidak butuh pada maf'ul, maka ja'a Zaid sudah dikatakan kalimat yang sempurna. Kemudian tiba-tiba ada isim mansub setelahnya, rakiban. Ya, maka rakiban di sini sebagai hal. Zaid datang. Sebenarnya sudah sempurna itu kalimat. Cuma ada lagi keterangannya setelahnya. Rakiban, dalam keadaan berkendara. Wa rakibtul farasah. Jadi rakiban, dia datang menjelaskan keadaannya siapa? Zaid pelaku. Jadi nanti hal, dia bisa datang untuk menjelaskan pelaku, dia bisa datang untuk menjelaskan maf'ulun bi, dia bisa datang menjelaskan kedua-duanya, fa'il atau maf'ulun bi, atau dia bisa menjelaskan tapi tidak ditahu siapa yang dia jelaskan. Ya, sembarang di situ. Tinggal nanti dilihat konteks kalimatnya, ya, yang mana yang diterangkan keadaannya. Nah, kalau ja'a Zaidun rakiban, rakiban hal, sahibul halnya adalah Zaid. Berarti rakiban datang dalam keadaan menjelaskan siapa? Keadaannya si fa'il. Wa rakibtul farasa musrajan. Nah, kalau mana halnya sini? Musrajan. Mana sahibul halnya? Al-faras. Berarti dia datang menjelaskan keadaannya siapa? Maf'ulun bi. Saya naik kuda. Ya, dalam keadaan berpelana. Ya, yang berpelana adalah kudanya, bukan domir tunya. Ya, kalau domir tunya yang berpelana, berarti kudanya yang naik. Kemudian walakitu Abdullahi rakiban. Yang ini bisa pilih salah satunya. Apakah domir tunya rakiban ataukah Abdullahnya rakiban? Bisa paham ya? Iya. Wa ma asbaha dalik, dan apa yang semisal dengan itu. Kita Pak Mustaqim itu di belakang. Oh, kukira siapa? Aqulu. Selesai apa yang dijelaskan oleh Ibnu Ajurum. Jadi matan jurumnya ringkas. Aqulu ar-rabi'u minal mansubati al-hal. Yang keempat dari isim-isim yang dinasab adalah hal. Apa yang pertama? Maf'ulun bi. Kedua, maf'ul mutlak. Yang ketiga, maf'ul fi. Masih ada dua maf'ul. Sudah maf'ul ajli ya? Sudah ya? Belum maf'ul ajli? Oh, berarti kelas lain. Berarti sisa dua maf'ul yang belum dibahas. Maf'ul li ajli sama maf'ul ma'ah. Didahulukan dulu hal. Jadi yang keempat dari isim-isim yang dinasab adalah hal. Wa huwa lughatan, dia secara bahasa ma alaihi al-insanu min khairin aw syarrin. Ya, apa yang orang-orang itu berada di atasnya. Ya, berupa kebaikan atau berupa keburukan. Ya, keadaannya. Apa yang manusia itu berada di atasnya. Apa maksudnya? Keadaannya. Baik itu dia dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Wastilahan, secara istilah. Ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi, apa yang penulis telah sebutkan di atas matan itu. Huwa al-ismu ila akhirih. Yang di atasnya isim mansub yang datang untuk menjelaskan apa yang masih samar berupa keadaan-keadaan. Selesai pengertiannya. Faqauluhu al-ismu. Ucapan beliau al-ism. Di pengertian ai sorihan kana au muawwalan bis-sorih. Ini tambahan faedah ya. Jadi
Sekarang ada kata sorry, jelas, jelas halnya. Ya, dikatakan jelas halnya karena terpenuhi syaratnya. Adapun muawwalan bis sorry, ini menyelisihi asal tapi bisa ditakwil menjadi jelas. Ya, muawwal diubah, ditakwil. Paham jika Pak Iwang ini? Jangan sampai diam-diam Pak Iwang. Ini nanti kuis kedua nanti pakai tuh orang, bukan Miftah. Nih. Jadi yang dimaksud di sini isim dari pengertian al-ismu al-mansub maksudnya adalah sorry, jelas, atau muawwalan bis sorry. Dia tidak jelas tapi bisa diubah menjadi jelas. Tadi pahami maksudnya kenapa sorry? Terpenuhi syaratnya. Kenapa dikatakan muawwalan bis sorry? Tidak terpenuhi syaratnya, menyelisih asal tapi bisa diubah menjadi hal. Fassori, maka yang jelas huwa alladzi la yuhtaju fi ja'alahu halan ila ta'wilin. Dia adalah yang tidak butuh ya kepada sesuatu yang bisa menjadikannya hal. Ya. Tidak butuh ditakwil. Ya, tidak butuh ditakwil, tidak butuh diubah menjadi sorry untuk menjadikan dia sebagai apa? Hal. Paham jadi Pak Ali? Yang kita terus dia Ali. Sudah dua Ali. Nahu Ja'a Zaidun dohikan. Pak Syahrul, mana halnya? Bukan durian bacanya itu ya, dohikan. Hah? Dohikan. Loyonya. Dohikan. Zaid datang dalam keadaan dohikan, tertawa. Jadi dia datang untuk menjelaskan bagaimana kedatangannya. Zaid ternyata datang dalam keadaan tertawa. Ini seperti Pak Iwan ini kalau datang tersenyum sambil bawa risoles. Fadohikan halu sorihin min Zaid. Maka dohikan ini adalah hal yang sorry, jelas. Kenapa jelas? Dia nakirah. Datang pada saat kalimat itu sudah sempurna. Kemudian sahibul halnya ma'rifah. Sudah sorry. Jelas. Ya jelas. Dohikan adalah hal. Kemudian wal mu'awwalu bis sorry. Yang tidak jelas tapi bisa ditakwil menjadi jelas. Huwaladzi yuhtaju fi ja'alahu halan ila ta'wil. Ini lawannya, tinggal dihilangkan la-nya di situ. Dia adalah yang butuh kepada takwil untuk menjadikannya dia sebagai hal. Wa hadza yashmilul jumlatah wa shibahaha. Ini mencakup apa? Jumlah dan apa yang serupa dengan jumlah. Jumlah yang dimaksud adalah jumlah fi'liyah wa jumlah ismiyah. Kemudian shibahaha yang serupa dengan jumlah. Maksudnya apa? Zorob dan jar majrur. Kembali lagi mustakirun nanti. Ada lagi di sini. Karena nanti yang menjadi halnya, kalau dia zorob dan jar majrur, bukan zorob dan jar majrur yang menjadi hal. Tapi ada yang hilang. Sebagaimana di pembahasan khabar. Ya. Jadi ini tambahan faedah, banyak ini faedahnya. Cuman yang paling senior salah buku bela. Nahu ja'a Zaidun yadhaka. Mana halnya Pak Syarul? Yadhaku. Ja'a Zaidun yadhaku. Mana kira-kira halnya Pak? Kenapa bisa fi'il itu? Saya kira hal al-ismu, al-mansub, isim yang dinasab. Ini yadhaku fil mudhari. Apa dia bilang? Jawaban yang penting yadhak. Jadi ja'a Zaidun yadhaku. Masih ingat ke kaidah ada jumlah yang terletak setelah ma'rifah. Sebagai apa? Hal. Langsung dipahami.
Itu saja kaidahnya diingat. Ada jumlah yang terletak setelah ma'rifah, maka dia adalah hal. Ada jumlah yang terletak setelah nakirah, na'at. Dipahami Pak Syarul? Bukan bilang, yang penting yadhaku. Jadi nanti kalau bukan pembahasannya hal, tidak ada yang bilang yang penting yadhaku. Jadi ja'a Zaidun yadhaku. Fa inna qaulaka yadhaku fi ta'wili qaulika dohikan. Maka ucapan antum itu yadhaku itu ditakwil dengan kita mengatakan apa? Dohikan. Jadi sama kalau kita bilang ja'a Zaidun yadhaku, ja'a Zaidun dohikan. Karena yadhaku itu fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa kembali ke Zaid. Jadi tetap yang diterangkan keadaannya adalah Zaid. Datang Zaid dalam keadaan dia tertawa. Dipahami Pak Iwan? Yang kita iya ki. Kutanya kita skip. Wasyibuhul jumlah. Nahu ja'a Zaidun indakah au fiddar. Langsung dua, zorob dan jer majrur. Zorobnya indaka, untuk jar majrurnya itu fiddar. Nah, hanya saja bukan indaka sebagai hal. Ya, bukan juga fiddar. Ya, ada yang disembunyikan. Ya, muta'alliq. Ya, bihal mahdhuf, dengan hal yang dihilangkan. Jadi ini zorob, walaupun dia tidak dianggap, tetap setia ada situ dalam kalimat. Ja'a Zaidun indakah. Takdirnya mustakirron, dimansub. Karena hal mansub berarti dia mansub. Kalau kemarin Zaidun indakah, berarti Zaidun mustakirrun indakah. Zaidun fiddari, Zaidun mustakirrun fiddari asalnya. Nah, sekarang di sini ja'a Zaidun fiddari, ja'a Zaidun mustakirron fiddari. Dipahami Hasan? Insyaallah. Iya, silakan. Saya mau dulu makan durian. Iya, yadhaku. Iya, film Dori. Sudah tak dibilang. Iya, ja'a fil madi. Iya. Iya kan, tidak paham ki judul ini? Jadi ada ada mu'awwal bis sorry. Ya, mu'awwal bis sorry ini berupa jumlah dengan syibuhul jumlah. Maksudnya menyelisihi asal. Karena syarat dari hal harus apa? Harus isim toh? Nah, sekarang bisa jumlah. Tadi cara cepatnya mengetahui apabila ada jumlah yang terletak setelah ma'rifah, langsung bilang hal. Sekarang yadhaku itu jumlah fi'il fa'il. Terletak setelah apa? Mana ma'rifahnya? Zaid. Kenapa Zaid ma'rifah? Nama al-alam. Nah, jadi begitu. Datang Zaid dalam keadaan dia ya ketawa. Dipahami? Ingat mikoidanya saja. Jumlah yang terletak setelah ma'rifah sebagai hal. Jumlah yang terletak setelah nakiro, na'at. Tahu jiki jumlah yang terletak setelah ma'rifah? Misalnya ada jumlah, kemudian terakhir ma'rifah. Datang jumlah baru lagi. Berarti jumlah itu terletak setelah ma'rifah. Begitu ya? Iya, misalnya ja'a Zaid, ya putus di situ. Tiba-tiba lagi ada jumlah lain datang, yadhaku. Yang penting bukan mubtada i'rabnya. Ya, jangan sampai jumlah tu alif tidaiyah. Ya, ja'a Zaid sampai situ batasnya. Kenapa dikatakan sampai situ? Karena ja'a tidak butuh kepada objek. Nah, berarti sampai situ. Sekarang ada lagi jumlah baru. Cuma jumlah baru ini yadhaku terletak setelah ma'rifah. Oh, dia i'rabnya sebagai apa? Jadi nanti i'rabnya satu-satu dulu. Yadhaku fi'lun mudhari marfu litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Kemudian disebutkan tanda rafa'nya apa? Setelah itu fi mahalli nasbin hal. Bisa dipahami? Jadi ini baru tuhfah. Nanti di kitab ke atas, jadi kalau sudah ke i'rab satu-satu, i'rab jumlah lagi.
Ya, Pak Syarul ya. Iya. Jadi nanti tenggelam itu istilah mudhofun ilaih. Iya. Bukan lagi perkata yang kita i'rab tapi per jumlah. Ya, per jumlah. Ya, apalagi kalau masuk qaidul i'rab, biar na'am lah yang kita bilang na'am ada i'rabnya. Jadi di i'rab satu-satu. Sudah i'rab satu-satu, i'rab per jumlah lagi. Ya, i'rab per jumlah. Belum pindah pakai khobar yang ta'addud. Nah, ada khobar itu ta'addud. Ya, bukan cuma kita yang mau, khobar juga. Pak Syarul. Iya, kenapa Habibi? Iya, sudah paten seperti pupuk organik toh. Paten. Yang mananya paten ini dulu? Belum selesai soalnya. Iya, sudah kaidah. Di mana kemarin itu kaidahnya? Tidak datang Kika? Ada di pembahasan apa itu kemarin? Mubtada khobar kalau tidak salah. Tidak ada Ki waktu itu? Di bawah nih kapan di? Tidak dijelaskan Ki Pak Iwang? Pak Iwang itu sekarang kedudukannya dia pemberi kuis. Beliau tidak ada zamannya untuk ditanya, beliau yang bertanya. Makanya saya tidak berani tanya-tanya Pak Iwan. Nanti skaka. Kenapa ada takdirnya mustaqim? Mana ini? Wasyibahul jumlah nahwu jaa Zaidun indaka aw fiddar fa inna qaulaka indaka aw fiddar fi ta'wili qauluka mustaqirron. Ini muncul nih. Jadi di ta'wil mustaqirron. Ya, kalau di mubtada khobar mustaqir, mustaqirrun. Tinggal diubah harokatnya. Karena kan hal mansub berarti diubah menjadi mansub juga, mustaqirrun bacanya. Iya. Jangan sampai muncul lagi ide-idenya Pak Hasbullah. Iya. Tambah-tambah faedah lagi. Bahaya. Wa qauluhu al-mansub. Ucapan beliau al-mansub kharaja bihi al-marfu wal majrur. Ini mudah ya. Kata beliau yang namanya hal harus mansub. Berarti tidak boleh marfu, tidak boleh majrur. Makanya beliau katakan fala yakunu wahidun minhuma halan. Maka salah satu dari keduanya itu marfu dan majrur, dia tidak akan bisa menjadi hal. Wa qauluhu al-mufassir. Kemudian kata beliau al-mufassir ay al-mubayyin, yaitu menjelaskan. Wa qauluhu lima in bahama, apa yang masih samar ay khafiyah. Ya, ini sinonim saja. Wa qauluhu minal hayat ay as-sifat. Ya, jadi ayat maksudnya adalah sifat. Fal maksudu yang dimaksud minal hal dari hal itu ya bayanu hayati ay sifati sahibihi waqti wuqu'il fi'li. Yaitu yang dimaksud dari hal itu adalah dia menjelaskan hay'ah. Apa itu hay'ah? Ay sifat. Sifat. Apa itu sifat? Ya, dia maksudnya apa? Sahibihi waqti wuqu'il fi'li. Yaitu dia datang untuk menjelaskan keadaan sahib. Apa itu sahib? Ya. Pemilik. Pemilik waktu terjadinya perbuatan itu. Ya, misalnya ja'a Zaid. Ya, ja'a Zaid. Sekarang ja'a, siapa pemilik waktu terjadinya itu perbuatan ja'a? Zaid. Ini terlalu panjang ini. Sahibi waqti wuqu'il fi'l. Bilang saya fa'il. Ya, terlalu panjang. Jadi dia datang untuk menjelaskan keadaannya siapa? Fa'il. Ya. Tapi ini tidak disebutkan secara rinci, bilang fa'il karena yang namanya hal bisa datang untuk menerangkan keadaan maf'ulun bi. Ya, bahkan nanti bisa datang menerangkan keadaan jar majrur.
Ya, bisa. Jadi Pak Iwan fokus Ki. Saya hanya sekedar bilang fokus, tidak mau tanya Ki. Tanbih. Qaulul musannifi. Jadi qaulu al-musannifi. Kalau wawnya diganti alif, berarti qala al-musannifu. Ini qaulu al-musannifi karena qaul apa Pak Syarul, qaul dia fiil atau isim? Isim apa namanya? Fiil pasbih. Terlalu banyak durian pasbih. Isim yang siapa isim syar itu? Isim yang dibaca qaul. Isim yang bermakna fiil. Aina lupa ini. Ali. Ada pejabat qaul. Isim apa itu qaul? Itu masdar. Masdar lamanya Pak Syarul. Qaulu al-musannifi in bahama. Hadhil lafzatu ghairu ma'rufati fi kalamil Arab. Pendapat penulis ketika beliau definisikan hal, beliau menyebutkan in bahama. Ada ya? Kata beliau, lafaz ini itu tidak dikenal. Ya, tidak terlalu ditahu ya dalam ucapannya orang Arab. Terus yang mana yang diketahui, yang ma'ruf dari ucapan orang Arab? Wal ma'rufu fi kalamihim huwa istabhama. Yang paling terkenalnya adalah istabhama, bukan inbahama. Fassawabu at-ta'biru bihi, maka yang benar itu ditakbirkan dengan kata istabhama. Ya, ada dalilnya. Kama nabbaha alaihi ghairu wahidin min a'immatil lughah. Sebagaimana hal ini sudah menjadi nabbah, sudah menjadi catatan, peringatan, ya, bukan hanya satu orang dari a'imma al-lughah, bukan hanya satu orang yang ya yang ahli dari bahasa yang mengatakan apa? Istabhama. Ini menunjukkan apa? Banyak para ulama yang telah mengucapkannya. Yang benar adalah istabhama. Summa i'lam. Kemudian ketahuilah anna al-hala ta'ti imma mubayyinatun li hay'atil fa'il nassan. Kemudian ketahuilah bahwasanya hal itu kadang datang menjelaskan keadaannya fa'il secara nas, secara pasti. Tidak bingung lagi orang, pasti itu. Nahu ja'a Zaidun rakiban. Mana halnya Pak Iwan? Apa? Mana halnya Pak Iwan? Rakiban. Halnya siapa itu? Iya, mana fa'ilnya? Kenapa Zaid fa'il? Fi'ilnya mana? Luar biasa, tidak bisa ditanya memang. Iya. Tanpa berpikir lagi. Iya, karena ini 3 kata ya. Nggak usah makan durian ya. Colek pasbih. Wa qauluhu tabaraka wa ta'ala fa kharaja minha khaifan. Ali khaifan. Sebagai apa sih itu? Sebagai maf'ulun? Hal. Farakiban hal min Zaid bayyanat hayatahu waqta maji'ihi. Kata beliau, rakiban adalah hal dari Zaid yang datang menjelaskan keadaannya, ya, yaitu waktu kedatangannya. Ya, waktu kedatangan siapa? Zaid. Ya, maksudnya bukan jam berapa datang, tapi keadaan. Bagaimana datangnya? Zaid. Cara datangnya. Li'anna qaulaka ja'a Zaid la yu'lamu minhu ala ayyi hay'atin ja'a. Karena Zaid ini tidak diketahui bagaimana cara datangnya, ya, tidak diketahui darinya ala
atin ja'a. Ya dia bagaimana cara datangnya. Ya keadaannya. Keadaan apa dia datang? Bagaimana cara dia datang? Apakah dia bersedih atau dia naik kendaraan ataukah dia berjalan kaki dan seterusnya. Wa khaifan halun min fa'ilin kharaja al-mustatiru fihi. Khaifan adalah hal yang dimana fa'ilnya itu dari kharaja al-mustatir yang disembunyikan pada kata kharaja. Bayyanat hayatahu waqta hurujihi, yang dia datang untuk menjelaskan keadaan waktu keluarnya. Maksudnya dia keluar dalam keadaan takut. Setelah selesai menjelaskan fa'il, sekarang aw mubayyinatun li hay'atil maf'uli nassan. Dia datang untuk menjelaskan keadaannya maf'ul nassan, nahu raqibtul farasa musrajan. Ini jelas atau tidak ini? Jadi musrajan halnya untuk domir tu atau al-faras? Al-faras. Jadi al-faras maf'ulun bi. Wa qawlu ar-rahmani ar-rahimi wa arsalnaka lin-nasi rasulan. Ya. Yang mana di sini? Nih. Jadi rasulan di sini jangan sampai dibilang maf'ul mutlak karena sama dengan arsal. Ya, apa iwannya? Iya, karena rasulan itu bukan masdar. Wa arsalnaka, kami telah mengutus kepadamu wahai Muhammad linnasi rasulan. Nah, sekarang rasulan halnya siapa ini? Halnya na atau halnya ka? Ya, tidak mungkin Allah. Karena Allah yang mengutus Muhammad itu sebagai rasul untuk orang-orang, untuk manusia. Famusrajan hal minal faras bayyanat ayatahu waqtar rukubi alaihi. Ya, jadi hal musrajan adalah hal dari faras. Dia datang untuk menjelaskan keadaan waktu ia berkendara. Ya, waktu cara berkendara padanya. Wa rasulan hal minal kaf. Rasulan adalah hal dari kaf bayyanat hayatahu waqta irsalihi. Dia datang untuk menjelaskan keadaan waktu pengutusannya. Selesai maf'ul. Aw mubayyinatun li hayatil fa'ili wal maf'ul nassan. Dia datang untuk menjelaskan langsung dua-duanya, fa'il dan maf'ulun bihi-nya. Ini mudah ji. Karena halnya tinggal dilihat nanti kalau dia musanna berarti langsung dua-dua. Ya, seperti itu. Kalau dia banyak, berarti halnya juga berubah menjadi jamak. Kalau lebih dari dua. Ya, misalnya ini laki itu Abdullahi rakibaini. Itu isim musanna. Sementara di situ cuma dua. Tu dengan Abdullahi. Nah, langsung rakibaini. Hal mana sahibul halnya? Tu dengan abdah. Bisa dipahami ini, Pak Iwandi? Iya, digampang sekali ini karena isim musannanya apa halnya bentuknya isim musanna. Farakibaini hal minal fa'il wa huwa at-ta'fi lakitu wa minal maf'uli wa huwa Abdullah wal maknanya pada contoh di atas lakitu Abdullahi hala kauni rakiban wa kaunihi rakiban. Panjangnya Pamjiki Pak Iwan, kenapa menghayal Ki? Ini kalau mau dimunculkan semua itu panjang sekali kalimatnya. Au mubayyinatun li hayatihima ihtimalan. Ini tadi datang untuk menjelaskan keadaan dari keduanya, tapi ihtimal, tidak pasti. Laki itu Abdullahi rakibat. Nah, ini terserah kita nanti, tinggal dilihat nanti kalimat yang diinginkan, dia menginginkan ya halnya untuk siapa. Karena laki itu Abdullahi rakiban, bisa rakiban untuk tuh, bisa juga rakiban untuk Abdullah. Farakiban halu imma minal fa'il wa imma minal maf'ul. Maka rakiban di sini hal bisa jadi dia halnya untuk fa'il atau bisa jadi dia halnya untuk maf'ul. Terakhir, au mubayyinatun li hayatil majrur. Nah, ini yang tidak ada di semuanya, yang tidak ada di buku pertama ya. Dia datang untuk menjelaskan keadaan yang majrur.
Ya maksudnya jar majrur. Nahu marartu bi Hindin rokibatan. Rokibatan halnya siapa? Hindin. Sementara Hindin jar majrur karena kemasukan huruf jar. Ya. Marartu bi Hindin. Kenapa tidak dibaca marartu Hindan? Karena marra tidak butuh kepada maf'ulun bi. Bisa dipahami? Bisa ya? Wa qauluhu ta'ala, kalau rokibatan bisa tidak jadi halnya tuh? Atau kalau kita bilang, kita ubah ini kalimat, misalnya marra Zaidun bihindin. Kalau kita baca rokibatan, berarti halnya siapa? Hindin, Hindu, Hindun. Kalau kita baca rokiban, halnya Zaid. Dari mana ditahu? Habibi? Ada contoh kalimat. Ja'a Zaid marartu marra Zaidun bihindin rokiban. Kalau dibaca rokiban, halnya siapa? Hah? Zaid. Kalau kita baca marra Zaidun bihindin rokibatan, berarti rokibatan halnya siapa? Nah, pertanyaannya kenapa ditahu? Dari mana cara membedakan? Aldi? Dari? Kenapa di jenis isimnya? Sebutkan nama isimnya. Karena kan tadi bilang ki jenis isimnya. Nah, isim muannas. Apa itu isim muannas? Pak Iwan? Apa itu isim muannas? Muannas ada berapa? Ada berapa muannas? 2. Apa itu? Pak Syahrul, apa itu muannas hakiki? Maksudnya apanya yang jelas? Yang jelas matanya? Hah? Muannas hakiki apa? Oh, yang jelas kelaminnya. Iya. Kalau majazi? Tapi tidak pudar gitu mata. Bukan gitu penjelasannya. Jadi majazi masih ingat ya? Pak Muhammad? Iya, mutammi mama kina. Pertama majazi apa? Berwazan, adanya ta marbuto. Nah, ta marbuto samar atau tidak? Tidak. Kemudian yang kedua, apalagi ciri-ciri muannas majazi? Kalau kelas online pasti jawab. Hah? Apa tadi? Anggota badan yang berpasangan, karena kebetulan di situ materinya pekan lalu. Anggota badan yang berpasangan. Kemudian sifat khusus yang dimiliki perempuan. Kemudian peralatan dapur. Karena sifatnya dapur itu perempuan ya. Laki-laki bisa tuh jadi dapur. Kayak kemarin itu camping orang. Laki-laki jadi di dapur. Apalagi yang keempat? Berwazan fu'la. Ya. Kemudian berwazan fa'la. Kemudian berwazan fa'la'u. Yang terakhir simai. Semua itu tadi namanya muannas majazi. Selain daripada itu yang disebutkan tadi, namanya muzakkar. Ini namanya muzakkar. Jadi harus kita tahu ciri-cirinya muannas majazi. Wa qauluhu ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifa. Mana halnya? Pas belah mana halnya? Hanifan. Dibaca di bawahnya ya? Kau kira dibaca di bawahnya. Farakibatan hal min Hindin al-majrur bil harf. Wa hanifan hal min Ibrahim al-majrur bi idofah millah ilaihi.
Ya, millata Ibrahim itu kan mudhofun ilaih ya. Berapa pas bulat bah? Iya, pas bulat. Ibrahim mudhofun ilaih atau bukan? Atau maf'ulun bi? Kenapa bisa na fathah itu? Itu ghairu munsharif. Bukan istilah ismul ladzi la yansharif. Kalau bila kemarin mamnu minas sarf, kita ghairu minas sarf. Ghairu? Banyak semua istilah bingung Pak Syahrul. Iya. Sampai-sampai kemarin namanya Imam Syekh Al-Mujaddid. Ada lagi nama baru aja apa lagi? Israel nih. Apa? Ada kasih lagi nama baru kemarin. Wah, no penulisnya. Penulisnya mata jurumiyah. Bagus ya, Kola al-Ajurumiyah. Padahal kitabnya terlalu banyak buku-buku nak pelajari. Selesai. Sekarang syarat-syaratnya. Jam berapa ini? Mau jam 9. Syurutul hal wa syurutu sahibiha. Ada pelajaran ini? Libur. Lanjut ini kan ada di pasang-pasang kopi berarti tidak ada di perencanaan. Kita lanjut misalnya. Iya. Siapa? Siapa kan deh? Lanjut atau cukup ini dulu? Apa? Yakfi. Kalau alim yang bilang itu, kita hargai yang pakai baju batik. Saya kaget tadi di tangga nih. Kukira Jokowi tadi. Dari setelahnya Mustaz namanya. Tamyiz dulu. Tamyiz sedikit deh paling banyak tamyiz. Tapi Mustaz paling banyak ya. Tanggal berapa ini? 13? 5? Bulan berapa ini? 7? Kita mau tambah hari ini nih. Mau selesaikan sebelum bulan 9. Iya, ada apa nih kalau ditambah harinya? Ada apa kalau setiap hari orang belajar? Belum ditutup pasar. Mau dilanjut. Syurutul hali wa syurutu sahibiha. Qala Ibnu Ajrum wa la yakunu illa nakiratan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.